Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa perkara yang merupakan pembatal atau penggugur keislaman. Yang pertama adalah kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah lawan dari tauhid. Seperti halnya api yang tidak dapat bersatu dengan air, demikian pula tauhid tidak dapat dipersatukan dengan syirik. Seorang hamba yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Seorang hamba ketika berikrar dengan dua kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, tapi kemudian ia berbuat syirik, maka ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Bagaimana mungkin seseorang berikrar bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, tapi ternyata ia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada selain Allah. Syiriknya akan menggugurkan syahadatnya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak ampuni. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah yang meninggal dunia sebelum bertaubat dari kesyirikannya. Kalau ada seseorang berbuat syirik, bahkan kesyirikan besar sekalipun, kemudian sesaat sebelum ajalnya ternyata ia bertaubat kepada Allah dengan jenis taubat nasuha yang diterima oleh Allah, maka akan terhapus. Karena taubat itu seperti halnya tip X yang akan menghapus coretan-coretan. Maka ayat 48 surat An-Nisa ini berlaku bagi orang-orang yang meninggal dunia sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah tidak akan mengampuni syiriknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang dikehendakinya. Bayangkanlah ada dua orang, Pak. Yang satu berbuat syirik, yang satu berbuat dosa selain syirik. Kemudian dua-duanya meninggal dan dua-duanya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini belum bertaubat dari syirik, yang ini belum bertaubat dari dosa selain syirik. Maka yang pertama, yang meninggal dunia sebelum bertaubat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun yang berbuat dosa besar, namun ia belum bertaubat sebelum wafatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengampuni dosanya, namun bisa juga Allah tidak mengampuni dosanya, maka ia terlebih dahulu akan masuk ke dalam neraka. Tapi masih ada potensi Allah mengampuni dosanya. Wa yaghfir, Allah bisa saja mengampuni liman yasha, bagi yang Allah kehendaki.
Tapi kalau dosanya syirik, tidak. Maka syirik ini adalah musuh utama tauhid. Syirik itu adalah musuh utama dua kalimat syahadat. Gugurlah keislaman seseorang manakala ia berbuat kesyirikan. Lebih daripada itu, seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi kesyirikannya dan ia belum bertaubat kepada Allah, maka akan menjadi haram baginya surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Allah tidak halalkan untuknya surga, dan tempatnya adalah di neraka, dan tidaklah orang-orang yang berbuat kezaliman akan mendapatkan penolong. Jadi keislaman seseorang akan gugur. Yang pertama dengan kesyirikan. Yang kedua, keislaman seseorang akan gugur tatkala ia menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Terlebih dahulu dia akan meminta kepada perantara itu sebelum ia meminta kepada Allah. Dengan kekeliruan paham, kalau saya minta langsung kepada Allah, gak diterima. Saya ini banyak dosa, saya ini kotor. Kalau dia kan orang saleh, kalau dia kan seorang nabi, kalau dia kan seorang wali, maka minta dulu kepada mereka agar mereka menghantarkan permintaan saya kepada Allah. Ini juga akan menggugurkan keislaman seseorang. Ini salah satu perbuatan syirik. Ustaz, terus apa bedanya antara yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama bersifat umum, segala bentuk kesyirikan. Yang kedua bersifat khusus, siapa saja yang akan menjadikan atau yang telah menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, dia akan meminta, berdoa, bergantung kepada perantara tersebut, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu pun tauhidnya, Islamnya akan gugur. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, ya wali, ya nabi, ya malaika, ya jin, seakan-akan meminta kepada mereka untuk menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Maka ini pun adalah salah satu yang akan menggugurkan keislaman seseorang. Yang ketiga, yang dapat menggugurkan keislaman seseorang adalah sikap tidak mengkafirkan siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sederhananya, ini berwarna putih. Kemudian tiba-tiba seseorang berkata, bukan, itu warnanya biru. Ini putih, biru. Dari sudut mana engkau lihat bahwa ini biru? Pokoknya biru. Seperti itulah orang-orang yang tidak mengkafirkan siapa yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah dan Rasul.
kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasara, musyrikun, kafirun. Tapi ada orang-orang yang tidak mengkafirkan mereka, bahkan menyamaratakan antara kaum muslimin dengan mereka. Sikap itu dapat mengeluarkan mereka dari keislaman. Kalau Allah sudah sebutkan dia kafir, ya kafir. Jangan rubah status kekafiran yang telah Allah tetapkan. Kaum Yahudi, kaum Nasara, kuffar. Ustadz, jangan terlalu ekstrim. Tidak ekstrim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 30 dan 31. Ini bisa dicatat dengan baik, agar siapa saja yang bersikap tidak menetapkan kekufuran, siapa yang telah ditetapkan kekufurannya oleh Allah, maka sikap itu dapat mengeluarkannya dari ke-Islam. Dari zona Islam dia keluar. Kaum Yahudi, kaum Nasara, kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 30 dan 31. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan kaum Nasara berkata bahwa Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salam adalah putranya Allah. Kemudian di ayat ke-31 Allah mengakhiri, Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari memiliki anak, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Maka yang menetapkan bahwa kaum Yahudi dan Nasara adalah musyrik siapa? Ustadz, itu kan diberikan predikat musyrik, belum tentu kafir kan? Sini. Lihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Kafara, telah kafir. Berarti kaum musyrikin Yahudi dan Nasara yang disebutkan dalam ayat 30 dan 31 surat At-Taubah juga ditetapkan kekafiran mereka dalam surat Al-Maidah ayat 72. Berikutnya ayat 73. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Mau dipelintir mana lagi? Jelas. Yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan, tidak menetapkan kekafiran yang telah Allah tetapkan kekafirannya, maka sikap tersebut adalah sikap yang dapat mengeluarkan pelakunya dari zona keislaman. Berarti sudah berapa ini? 3. Yang pertama apa tadi? Syirik kepada Allah. Yang kedua, menjadikan perantara antara diri seorang hamba dengan Allah dalam ibadah. Yang ketiga, tidak menetapkan kekafiran orang-orang yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sikap meyakini bahwa petunjuk selain Rasulullah lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Meyakini bahwa hukum selain hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah lebih baik daripada hukum Allah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada keyakinan bahwa hukum ini
lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Petunjuk ini lebih baik daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Sikap meyakini hal tersebut dapat mengeluarkan pelakunya dari zona keislaman. Kenapa Ustaz? Karena komponen yang kedua dalam dua kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah artinya beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau beliau itu utusan Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah, maka adakah yang lebih baik daripada wahyu Allah? Ada nggak Pak yang lebih baik daripada wahyu Allah? Tidak ada. Maka kalau ada seseorang meyakini bahwa petunjuk Nabi Muhammad SAW tidak lebih baik daripada petunjuk seseorang, daripada petunjuk sebuah undang-undang, sikap atau keyakinan tersebut dapat mengeluarkannya dari zona keislaman. Yang kelima, yang dapat mengeluarkan seseorang dari batasan keislaman adalah membenci, meskipun sebagian saja, membenci sebagian syariat Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya. Membenci sebagian dari hukum Allah, syariat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, meskipun dia mengamalkannya. Dia melakukannya, tapi dia membencinya. Dia tidak cinta kepada hal tersebut. Dia tidak cinta kepada syariat tersebut. Maka hal tersebut dapat mengeluarkannya dari zona keislaman. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian ini disebabkan mereka benci terhadap yang diturunkan oleh Allah, maka sikap itu dapat mengeluarkan mereka dan menggugurkan amal-amal mereka. Dapat mengeluarkan mereka dari Islam dan menggugurkan amal-amal mereka. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat atau tidak? Kaum munafikin di zaman Nabi Muhammad salat atau tidak? Salat. Berjihad? Berjihad. Berpuasa? Iya. Siyam? Iya. Zakat? Iya. Tapi mereka benci kepada Allah. Mereka benci kepada Rasulullah. Mereka benci kepada agama Islam. Loh, dari mana Ustaz tahu? Kita dapatkan banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Di antaranya di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di hadapan orang-orang yang beriman, kaum munafikin itu berkata, kami bersama kalian. Tapi di hadapan musuh-musuh Allah, di hadapan orang-orang kafir, kaum munafikin berkata, kami bersama kalian. Kami menghinakan mereka, kaum muslimin. Bermuka dua. Menampilkan kecintaan kepada Islam, menyembunyikan kebencian kepada Islam. Sikap benci terhadap sesuatu di antara syariat Islam, kebencian itu akan mengeluarkannya dari zona keislaman. Sudah berapa ini? 5. Coba kita ulangi lagi biar nempel. Yang pertama,
syirik kepada Allah. Yang kedua, menjadikan perantara antara diri seseorang dengan Allah dalam setiap ibadah. Yang ketiga, tidak menetapkan kekafiran orang-orang yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah. Yang keempat, meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, benci terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, dan kita akan lebih berkonsentrasi pada hal ini sekarang, sikap menghina, sikap merendahkan, melecehkan, meskipun sebagian saja dari agama yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina, merendahkan, mencemooh, mencaci agama Allah, agama Rasulullah, pahala Allah, pahala yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap amal-amal syariat Islam, atau menghinakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, seorang muslim sedang sholat, ada seseorang yang melihat muslim tadi sholat, orang tersebut berkata, ngapain dia itu berdiri, ruku, tersungkur, dan seterusnya, qomat kamit di hadapan sesuatu yang tidak jelas. Padahal dia berkata demikian dalam kondisi mengaku dirinya muslim. Dia menghinakan agama Allah. Jenggo. Ngapain pelihara jenggo? Kayak kambing. Hehehe, ngapain celananya diangkat-angkat? Kayak kebanjiran, kurang bahan. Hal-hal yang merupakan bagian dari syariat agama Allah dicela, dicaci oleh seseorang yang mengaku dirinya muslim, maka dia terancam keluar dari zona keislaman. Bicara hukum umum tidak bisa disamakan dengan bicara hukum khusus. Hukum umum itu apa? Hukum umum itu seperti kita menyatakan, siapa saja yang mengaku dirinya muslim, siapa saja ya, umum, yang mengaku dirinya muslim, selanjutnya ia menghinakan agama Allah, maka dia kafir, keluar dari zona keislaman. Ini hukum umum. Tapi kalau kemudian kita melihat ada seseorang melakukannya, kemudian kita langsung tuding jari, kita vonis dia keluar dari Islam, ini tidak boleh serta-merta dilakukan. Ada aturan main, karena kita akan menetapkan hukum khusus kepadanya. Hukum umum tidak bisa langsung diterapkan menjadi hukum khusus. Kenapa Ustadz? Ada SOP-nya Pak. Ada kewajiban bagi kita untuk menegakkan hujjah. Ada kewajiban bagi kita untuk menghilangkan syubhah. Ada kewajiban kita untuk mengingatkan. Jangan-jangan dia lupa, jangan-jangan dia
sedang mabuk. Maka kondisi-kondisi ini harus diuraikan dulu dalam aturan-aturan yang berlaku. Ini ketika kaitannya berkaitan dengan hukum khusus. Orang tertentu, individu tertentu. Berbeda dengan hukum umum, kita bisa bilang siapa saja tidak tertentu pada seseorang, dia menghinakan agama Allah, maka dia keluar dari zona Islam. Kemudian muncul seseorang, khusus ada individunya, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk menetapkan vonis keluar dari zona keislaman, kecuali setelah ditegakkan hujjah, kecuali setelah dibersihkannya syubhah. Ustadz, apa dalilnya yang menjelaskan bahwa seseorang tatkala menghina agama Allah, maka dia akan keluar dari zona keislaman? Bisa dicatat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan nama Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulullah kalian menghina? Jangan kalian memberikan alasan. Jangan beralasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini adalah ayat yang menjadikan dalil bahwa siapa saja yang menghinakan agama Allah, menghinakan Rasulullah, menghinakan ayat-ayat Allah, maka ia akan keluar. Qad kafartum, kata Allah, kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kekafiran kalian.